Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Langsung saja pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita masih terkait dengan anemia defisiensi besi khususnya pada anak. Mungkin saya ingin bertanya nih ke Bang Agung terkait dengan tadi kan kita terakhir bahas tentang edukasi atau wawancara pada orang tua. Apa sih edukasi yang paling penting diberikan kepada orang tua agar mencegah anaknya ini menjadi anemia defisiensi besi, Bang? Baik, biasanya kita kalau untuk edukasi ya, kita sasarannya ini ke ibu hamil anak yang pertama. Itu yang paling penting karena kan mereka kan untuk yang anak pertama kan belum tahu nih seperti apa pemenuhan gizinya, atau mereka kan apalagi yang ibu hamil anak pertama ini kan masih muda ya, barangkali ada yang remaja. Jadi mereka kan tingkat stresnya masih labil. Jadi untuk cara penanganannya dari puskesmas, edukasinya yang pastinya untuk gaya hidup lah yang paling penting. Gaya hidupnya, pemenuhan gizinya dari mulai lahir, untuk cara konsumsinya. Jadi mengarahkan juga tadi pemenuhan kebutuhan proteinnya. Jadi kita intinya edukasinya tentang ke gaya hidup. Oke, berarti promosi kesehatan juga sangat berperan penting ya Bang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya terkait dengan anemia defisiensi besi. Mungkin boleh dijelaskan Bang terkait dengan riwayat kesehatan apa sih yang nantinya berpengaruh terhadap anemia defisiensi besi? Oke, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya riwayat kesehatan. Nah, jadi penyebabnya juga ini mengarah juga kalau untuk riwayat kesehatannya. Nah, ada yang pertama adalah penyebabnya adalah bisa dari makanan, pola makan yang kurang seimbang atau tidak mencukupi zat besi. Pemirsa TVRI di rumah juga udah tahu ya, yang seimbang itu seperti apa. Masih ingat ya kalau yang dulu seimbang itu adalah 4 sehat 5 sempurna, betul ya, harus ada susunya. Nah, kalau sekarang itu pemenuhannya udah beralih ke isi piringku. Dari Kementerian Kesehatan sudah dari tahun 2018 itu mengeluarkan bahwasannya tidak ada lagi yang namanya 4 sehat 5 sempurna, ada isi piringku. Isi piringku itu ada 4 kategori, ada karbohidratnya, ada protein, pemenuhan lauk pauk, protein hewani, nabati. Balik lagi kita menekankan memang paling bagus itu ke hewani. Terus selanjutnya ada buah dan sayur itu. Oke, berarti yang paling harus di-highlight adalah seimbang ya Bang ya, terkait dengan sekali. protein, sayur dan juga buahnya. Oke, nah inilah yang penyebabnya, pola makan yang kurang seimbang tadilah bisa menyebabkan seseorang anak tersebut bisa ke anemia defisiensi besi tadi. Selanjutnya juga ini kehamilan kelahiran prematur juga penyebabnya juga bisa ya. Nah ini untuk orang tuanya, makanya kita tadi sudah memberikan edukasi bahwasannya jangan sampai kalau bisa untuk lahirannya jangan sampai kurang bulan atau prematur. Ini juga beresiko juga BBLR. Jadi kalau berat bayi lahiran ini kan berpengaruh juga ya, bukan hanya ke anemia juga, ke stunting. Kita takut karena imunitasnya lebih rendah gitu kalau untuk yang BBLR. Seperti Mbak Syifa tahu sendiri ya kalau BBLR ini kategorinya di bawah, kalau perempuan itu di bawah 2,4 kilo, kalau laki-laki 2,5 kilo. Jadi kalau udah di bawah 2,4 kilo yang untuk anak perempuannya itu udah dikategorikan BBLR. Kalau yang laki-lakinya di bawah berat badan 2,5 kilo. Oke. Tapi jangan takut juga ya untuk orang tuanya, mentang-mentang anaknya BBLR, anaknya nanti nggak sehat. Jangan takut, asal pemenuhan ASI-nya bagus, asupan yang dari orang tuanya bagus, insya Allah untuk berat badannya bisa teratasi. Oke, selanjutnya juga ini menstruasi yang berat atau tidak teratur. Nah ini biasanya terjadi ke perempuan ya, memang pada perempuan. Maka dari itu ini hal yang paling utama juga kita biasanya sudah memberikan salah satunya juga tablet tambah darah tadi untuk anak remaja. Orang tuanya juga bisa yang untuk ibu-ibu hamil juga tetap diberikan tablet tambah darah. Oke, selanjutnya yang kesehatan umumnya, anak mengalami gejala tertentu seperti kelelahan yang berlebihan, sesak napas atau pusing. Ini yang paling utama. Terus selanjutnya pengobatan, anak pernah mengonsumsi suplemen zat besi atau obat yang lainnya dapat mempengaruhi kadar zat besi dalam tubuh. Ini salah satu untuk riwayat penyebabnya juga. Oke.
lanjut. Nah, pemeriksaan laboratorium. Oke, baik pemirsa TVRI yang di rumah, untuk pemeriksaan laboratorium kita sampaikan juga nih, berhubung kita berdua juga dari Dr. Wenti ini, kita dari Paskes Pelayanan Tingkat Pertama ya. Ini biasanya untuk tes hematologi ini, yang pertama ini bisa dilakukan juga di puskesmas. Bisa untuk warga masyarakat TVRI Bengkulu, bisa ini di puskesmas untuk kadar hemoglobinnya, cek HB, nah tapi cek hematorik bisa juga. Dan untuk yang kedua, tes biokimia ini tidak bisa, harus dilakukan pemeriksaannya di rumah sakit. Ya. Oke. Selanjutnya ini penanganan anak dengan anemia defisiensi besi. Satu, tadi sudah dijelaskan, mengatasi faktor resiko dari penyebabnya tadi. Harus tahu ya seperti apa mengatasi faktor resiko yang penyebabnya tadi. Kedua, pemberian preparat besi. Ini adalah ranahnya pengobatan, ranah dokter ya. Jadi jangan sampai orang tua yang di rumah ini lebih pintar mendiagnosa dan lebih paham. Ini anak saya udah anemia, udahlah beli obatnya ke apotek saja. Jadi jangan sampai, ini harus udah ranahnya dokter, harus berobat ke Paskes, ke klinik, rumah sakit atau puskesmas. Ini akan diberikan pemberian preparat besi sesuai ini dosisnya juga dan berat badannya juga. Ini 3 mg sebelum makan dan setelah makan dalam 2 dosis. Ini bukan ranahnya kita yang orang tuanya yang duluan tahu ya, ini adalah ranahnya orang kesehatan gitu ya. Oke, selanjutnya pemberian vitamin C, ini dalam bentuk oral juga ya. Nah, selanjutnya pemberian asam folat, ini masih dari pengobatan dari ranah dokter. Nah, yang kelima, hindari makanan yang menghambat absorpsi besi. Nah, ini udah sampaikan ya oleh Dr. Wenti tadi, bahwasannya makanan yang memang pada saat yang makan secara bersamaan gitu. Ada misalnya makan lagi kondisi makan telur misalnya kan dibarengi dengan minum teh. Ini akan menghambat. Jadi percuma gitu dibilang jadi kandungan dari yang kita makan dari telur tadi nggak ada khasiatnya gitu. Selanjutnya juga banyak minum untuk mencegah terjadinya konstipasi atau efek samping pemberian betul ya. Ini sangat penting ya, karena bukan hanya anak-anak saja, semua kalangan umur udah memang minum ini susah gitu ya. Kalau nggak keperluan aja pada saat haus mungkin ya, atau udah memang kondisinya udah apa namanya dehidrasi gitu ya baru minum. Padahal kebutuhan minum ini sangatlah penting. Gitu. Berarti banyak banget kebiasaan orang Indonesia yang harus diubah ya Bang ya. Betul sekali. Salah satunya pemirsa di rumah pasti sering banget di rumah abis makan bakso atau abis makan telur minumnya es teh. Betul sekali. Iya, ini itu ternyata bisa menghambat dan juga menyebabkan anemia defisiensi besi. Padahal cuma tindakan kecil aja ya Bang ya. Dan dianggap nggak berarti mungkin oleh pemirsa di rumah. Padahal itu udah kebiasaan. Makanya Mbak Asipa, untuk semua jenis penyakit ini memang paling susah dirubah itu adalah perilaku. Udah tahu ya penyebabnya seperti apa, khasiat kalau memang kita berbarengan makan ini nggak ada khasiat tetap dilakukan ya kan? Itulah orang Indonesia ya. Tapi saya yakin dan percaya pemirsa TVRI sedikit demi sedikit bisa mengubah gaya hidupnya agar tidak terjadinya, terkhusus untuk pembahasan kita kali ini untuk menghindari penyakit anemia ya. Oke, berarti untuk penanganannya itu dari yang farmakologi dan juga non farmakologi itu sangat penting ya Bang. Betul sekali. Oke, kita lanjut. Nah, model makanan yang mengandung tinggi zat besi. Nah, ini udah ada beberapa gambaran ya. Nah, ini adalah ada sayuran. Ini sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli dan kangkung. Nah, ini ya, dalam 100 mg brokoli mengandung 1 mg zat besi. Dalam 100 mg bayam mengandung 8,3 mg zat besi. Nah, ini ya. Jadi di dalam sayuran ini banyak kandungan dari zat besi. Jadi untuk Mbak Asyifa ya, ini sayurannya nggak terlalu susah kita cari, betul nggak? Pasti di setiap pasar, apalagi kan Bengkulu ini kan kayak akan hasil buminya banyak ya, hasil buminya banyak gitu ya. Ini untuk sayurannya bisa ya, ini nggak terlalu mahal. Ya bisa dijangkau semua kalangan ekonomi. Bayam, brokoli beli sedikit aja deh ya kan, karena biasanya
orang mikirnya brokoli mahal gitu ya, tapi untuk kemenuhan untuk anaknya beli sedikit aja. Karena ini kangkung, apalagi kangkung ya. Iya. Memang ditanam juga bisa. Tanam sendiri ternyata bisa juga untuk memenuhi kebutuhan zat besi Betul kita. sekali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah ini kita bahas terkait dengan makanan apa aja yang bisa memenuhi kebutuhan zat besi. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.